tentang Spirulina, itu pada umur saya 12 tahun saya suka makan yang masam-masam. Saya suka makan apa itu hinaba, kan kita tahu kan. So akibat dari pemakanan itu kan saya mendapat gastrik yang sangat teruk, sampai macam saya punya perut itu kan macam kena yang perangkai itu, begitulah saya rasa sakit betul. So saya sakit demam sampai 1 minggu belum berjumpa dokter. Saya takut mau kasih tahu bapak saya takut. Pas tuan, bila saya sudah tidak tahan, sakit memang tidak tahan lah. Itu makanan pun kan bila saya makan muntah balik. Boleh katakan satu apa tuh yang bakul sampah atau kan boleh penuh kalau saya makan tidak masuk kan. Jadi apa yang masuk susu kacang saja. Susu kacang dia memang memang lembut lah kalau susu kacang. Jadi kan bila pergi jumpa dokter, dia bilang anak kau gastrik. Saya masih ingat lagi waktu itu. Pas tuan penyakit gastrik saya itu bila saya lambat makan sejak memang dia sakit. Dan bila saya mau mula makan, saya mesti mau minum air panas dulu, baru saya boleh makan. Kalau saya direct terus makanan, sakit. Macam bergulung-gulung, saya boleh rasa itu macam batuan, macam kena bungkus. Jadi bila kau talam itu nasi, dia bergulung-gulung di dalam. Saya rasa, saya mesti mau minum air panas dulu. Jadi start bulan 7 bulan 2008, tidak silap saya. Upline saya, dia kasih kenal saya punya kakak lah. Waktu itu saya belum join Elken, dia kasih kenal. Saya pun tidak tahu apa itu Elken Spirulina. Dia akan kasih pinjam CD. Waktu itu MCC Mendulang punya MRT. Saya sedikit tidak paham, tetapi saya coba sebab dia bilang itu Elken Spirulina bagus. Saya coba, saya curi-curi, saya punya kakak saya punya Elken Spirulina. Saya rasakan memang baguslah. Dari mulai itu, saya mula start makan spirulina. Saya join Elken pada tahun 2009. Saya mula makan. Jadi start daripada situ kan pengambilan saya Elken spirulina. Bila saya lambat makan apa sekalipun saya buatkan, saya lambat makan pun saya tidak payah lagi minum air panas baru makan. Tidak payah lagi. Saya makan spirulina saja. Dan bila saya makan spirulina saya tidak rasa lapar. Sebab dia banyak nutrien kan, banyak khasiat. So itu saja untuk saya punya pengungsian saya yang kedua. Boleh kah? Ada masalah lagi kayaknya? Boleh banget? Oke, pengungsian saya yang kedua, kakak saya dia ada allergic. Dia tidak boleh makan yang siput-siput, dia sentuh itu air masin pun gatal sudah dia punya badan. Dengan dia punya bagian paha lah, saya tidak tahu lah sebab saya bukan perempuan. Dia tak kasih tahu juga. Dia bilang kan kalau macam waktu dorang datang bulan, dia bilang gatal merah-merah lah di bagian paha, dia bilang. Tetapi selepas dia start mula makan Elken Spirulina, itu masalah tiada sudah. Boleh tengok sampai sekarang. Licin sudah dia bilang. Tiada sudah. Ada lagi yang ketiga. Boleh kan? Oke. Saya punya downline, dia ada masalah hepatitis B. Dia punya masalah. So dari penyakit dia itu kan banyaklah orang punya desas-desus. Dia bilang, mau punya penyakit ini tidak sembuh. Dia bilang, mau jumpa memang tidak lah. Dia bilang macam itu HIV punya penyakit, tiada penyelesaiannya. Dia sudah jumpa dokter pun, dokter cakap ada susah sikit mau sembuh. Dia bilang. Jadi kan memandangkan dia paham MRT, saya kasih suruh dia makan, saranan daripada upline juga, dia makan 20 biji sekali makan, 1 hari 60 biji itu. Oke. So dari situ kan 6 bulan saja dia take itu Elken Spirulina, dia sudah disahkan sembuh. Tiada sudah. Sedangkan itu hepatitis B dia bilang tiada penyelesaian dia. Jadi pada dia ada yang masih ragu-raguan, ambil itu Elken Spirulina. Memang bagus itu. Peningkatan IQ pun saya boleh rasa sendiri. Memang bagus. Jadi itu sejak pengungsian saya serahkan kepada